Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang topik yang sangat penting, yaitu Yesus mengajar kerajaan Allah melalui mukjizat. Kita akan melihat bagaimana Yesus menggunakan mukjizat bukan hanya untuk menunjukkan kuasanya, tetapi juga untuk mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Mari kita mulai. Yesus Kristus, sebagai anak Allah, datang ke dunia dengan misi khusus, yaitu memberitakan kerajaan Allah. Salah satu cara yang Yesus gunakan untuk mengajarkan kerajaan Allah adalah melalui mukjizat. Mukjizat-mukjizat ini bukan hanya menunjukkan kuasanya, tetapi juga menyampaikan pesan tentang bagaimana kerajaan Allah bekerja di dunia ini. Melalui mukjizat, Yesus mengundang kita untuk memahami dan masuk ke dalam kerajaannya. Apa itu kerajaan Allah? Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah merujuk pada pemerintahan Allah yang datang ke dunia melalui Yesus Kristus. Ini bukanlah kerajaan duniawi yang terbatas pada kekuasaan fisik, tetapi kerajaan rohani yang berbicara tentang kebaikan, keadilan, damai sejahtera, dan penyelamatan bagi umat manusia. Kerajaan Allah bersifat abadi, dan Allah memerintah dalam hati dan hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Mukjizat Yesus sebagai tanda kerajaan Allah. Mukjizat yang Yesus lakukan memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk mengungkapkan kuasa Allah. Yesus menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, termasuk alam, penyakit, dosa, dan bahkan kematian. Kedua, untuk mengajarkan tentang kerajaan Allah. Setiap mukjizat mengandung pesan tentang bagaimana kerajaan Allah bekerja, seperti kasih, penyembuhan, pembebasan dari dosa, dan pengharapan akan kehidupan kekal. Jenis-jenis mukjizat Yesus. 1. Mukjizat penyembuhan. Yesus melakukan banyak mukjizat penyembuhan untuk mengajarkan bahwa kerajaan Allah membawa kesembuhan dan pemulihan. Misalnya, Yesus menyembuhkan orang buta dalam Yohanes bab 9 ayat 1-12, orang lumpuh dalam Matius bab 9 ayat 1-8, dan wanita yang sakit pendarahan dalam Markus bab 5 ayat 25-34. Pesan yang disampaikan adalah bahwa dalam kerajaan Allah, tidak ada penyakit atau penderitaan yang tidak dapat disembuhkan. Allah ingin umatnya hidup dalam kesehatan dan kedamaian. 2. Mukjizat pengusiran setan. Yesus juga mengusir roh-roh jahat dari orang yang dirasuki. Contohnya, Yesus mengusir roh jahat dari seorang pria di Kapernaum, Markus bab 1 ayat 23-26, dan dari seorang pria yang dirasuki legion roh jahat, Markus bab 5 ayat 1-20. Pesan yang disampaikan adalah bahwa kerajaan Allah membawa kebebasan dan pembebasan dari perbudakan dosa dan roh jahat. Dalam kerajaan Allah, kita dipanggil untuk hidup dalam kebebasan dan keselamatan. 3. Mukjizat penyediaan. Yesus juga menunjukkan bahwa dalam kerajaan Allah, kebutuhan umatnya akan dipenuhi. Contohnya, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Yohanes bab 6 ayat 5-13, dan 4.000 orang, Markus bab 8 ayat 1-10. Pesan yang disampaikan adalah bahwa Allah peduli terhadap kebutuhan fisik kita, dan dalam kerajaannya, kita tidak akan kekurangan. 4. Mukjizat atas alam. Yesus juga menunjukkan kuasanya atas alam. Misalnya, Yesus meredakan badai dalam Markus bab 4 ayat 35-41 dan berjalan di atas air dalam Matius bab 14 ayat 22-33. Pesan yang disampaikan adalah bahwa dalam kerajaan Allah, tidak ada yang mustahil. Allah memiliki kuasa penuh atas alam semesta, dan kita dapat hidup dalam ketenangan meski di tengah kekacauan. 5. Kebangkitan orang mati. Mukjizat Yesus yang paling kuat adalah kebangkitan orang mati. Contohnya, Yesus membangkitkan Lazarus, Yohanes bab 11 ayat 38-44,
dan anak perempuan Yairus, Markus bab 5 ayat 21-24 dilanjutkan ayat 35-43. Pesan yang disampaikan adalah bahwa kerajaan Allah memberikan harapan kehidupan kekal dan kuasa atas kematian. Pesan yang terkandung dalam mukjizat Yesus. Melalui mukjizat-mukjizatnya, Yesus mengajarkan beberapa pesan penting tentang kerajaan Allah. 1. Kerajaan Allah adalah kerajaan kasih. 2. Kerajaan Allah membawa pembebasan. 3. Kerajaan Allah memenuhi kebutuhan. 4. Kerajaan Allah menguasai alam. 5. Kerajaan Allah menawarkan kehidupan kekal. Semua ini menunjukkan betapa besar kasih dan kuasa Allah dalam kerajaannya. Kesimpulannya, mukjizat-mukjizat Yesus bukan hanya tanda kuasanya, tetapi juga pesan tentang kerajaan Allah yang penuh kasih, kedamaian, pembebasan, penyembuhan, dan kehidupan kekal. Yesus mengundang kita untuk masuk ke dalam kerajaannya, hidup sesuai dengan nilai-nilainya, dan merasakan kebaikan serta keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Sebagai penutup, mari kita lakukan beberapa aktivitas. 1. Diskusikan dengan teman-teman, mukjizat Yesus mana yang paling mengesankan bagi kalian? Apa pesan yang bisa dipelajari dari mukjizat tersebut? 2. Bagaimana kamu merasakan kuasa kerajaan Allah dalam kehidupanmu? Berikan contoh pengalaman yang kamu alami. 3. Pilih satu mukjizat Yesus dan jelaskan bagaimana mukjizat tersebut mengajarkan tentang kerajaan Allah. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Mari kita hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.